Baru-baru ini viral di media sosial di mana ada seorang bocah laki-laki yang menggunakan sepeda dari Brebes, Jawa Tengah menuju ke Subang, Jawa Barat hanya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Wah, Masya sungguh Allah. perjalanan yang sangat luar biasa dan juga mengharukan sekali. Pertanyaannya di sini, kemanakah pihak KPAI yang selama ini berkoar-koar membela hak anak dan juga ingin melindungi? Sabar-sabar. Maaf ya, stop dulu. Kalau bisa yang bantu, ada yang bantu maksud KPAI, betul kan? KPAI itu apa guys? Itu sebuah badan apa? Ya, bantu dengan titik komen di bawah KPAI. Ya, itu salah, minta maaf ya. Ayo kita lanjut. Ini anak-anak di Indonesia ini, apakah KPAI budeg atau ngumpet ketika melihat kasus seorang anak laki-laki yang menurut berita dia ini adalah seorang yatim piatu? Nah, lalu seperti apa sih perjalanan dan juga kisah anak laki-laki ini dan juga tujuannya apa? Sehingga bocah laki-laki ini sangat niat sekali ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita simak dulu pengakuan dan juga wawancara dari bocah laki-laki yang bernama Adnan ini selengkapnya. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi. Adik Adnan berusia 15 tahun dari Bumiayu, Brebes, nekat naik sepeda ingin bertemu Deddy Mulyadi. Duh, jauh nih. Deddy Mulyadi, Gubernur. Dari mana? Naik sepeda. Dari Jateng. Jawa Tengah? Iya. Jauh banget. Iya. Jawa Tengah. Mau tahu alamatnya? Nih, dulu. Ini Dede dari mana? Jadi dibawa dulu ya. Namanya siapa? Diwawancara, diinterogasi oleh Pak Polisi. Coba Oh, ini Pak Polisi. Udah ditahan ya? Allah. Coba sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Enggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Oh, Tapi sekarang nggak pengen ada ketemu Pak uang. Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah gak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Terus tinggal sama siapa? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Karena Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Oh, Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiayunya. Terus tadi malam nginep di mana? Kasihan sekali ya. Hah? Seharusnya negara hadir. Enggak, semalam tidur di mana? Malam nggak tidur. Enggak tidur? Ya Allah, tolong. astagfirullahaladzim, matanya tuh bengkak, nggak tidur. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Iya. Dia nggak ketemu gubernur sendiri ya, tapi pergi ke Jawa Barat sana mau ketemu KDM. Masya Allah. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Ya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Kadang kasihan saya juga melihat ada seorang anak kecil, apa namanya ya, tidak mempunyai orang tua, keluarganya entah di mana, itu kan. Sepeda, saya ingin ketemu Pak Deddy. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Nah, Sobat Intonasi, itu, seperti itu ya Allah. pengakuan dari bocah yang bernama Adnan ini. Jadi dia merupakan seorang yatim piatu dan juga saudaranya entah di mana. Nah, lalu seperti apa sih tanggapan dari pihak KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya, melihat fenomena ini ya? Kemana saja Perlindungan KPAI Anak sehingga Indonesia. membiarkan seorang anak laki-laki, anak kecil di bawah umur ini dibiarkan bersepeda dari Jawa Tengah, Brebes ke Subang, Jawa Barat. Kita simak dulu ya, apa sih sebenarnya tugas dan juga fungsi KPAI ini selengkapnya. Kami memang mengawasi itu, Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi, ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak. Kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar,
memberikan rekomendasi. Dengerin tuh KPAI ya, apa kata KDM apa ya. maknanya? Gak usah banyak komentar ambil lah. Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya jemput. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Bubarkan saja lah Kang Deddy Mulyadi jika memang tidak ada kontribusi ataupun kinerjanya ya. Kalau cuma kinerjanya hanya mengawasi, ini menurut saya konyol ya. Orang bekerja hanya untuk menjadi pengawas. Gitu loh, ngawasin doang ya. Kan ngawasin tanpa tindakan orang gitu. yang ingin benar-benar bekerja dikritik, dikomentar ya. Ini kan aneh, ini kan lucu ya. Sehingga tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan nggak usah banyak berkomentar ya, nggak usah banyak berteori, silahkan ambil bagian, karena tentu saja anak-anak remaja di bawah umur di Jawa Barat ini tentu saja masih banyak sekali yang terlantar. Ambil peran dong KPAI ini, harusnya ambil bagian dong KPAI ini ya, jangan cuman cuap-cuap, ngebacot ya, celawak wae, ngomong wae ya, nyarios wae, ambil peran dong, bekerja dong. Jangan hanya cuman bisanya cuman kritik, cuman komentar doang. Aduh. Tadi itu ada Dinas Perlindungan Anak dan juga Perempuan ya, Pemberdayaan Perempuan tadi. Langsung dia itu momennya ketika berkunjung ke barak militer, langsung dipermalukan itu oleh KDM itu ya. Gak usah banyak teori, gak usah banyak kerjasama gitu kan. Masih banyak anak-anak yang di lampu merah ngamen, anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis, yang tidur di kolong jembatan, itu masih banyak sekali. Dan seharusnya dinas-dinas yang melindungi ataupun pihak-pihak terkait termasuk KPAI juga, yang termasuk perlindungan anak dan juga perempuan, seharusnya bekerja optimal dong ya, jangan makan gaji buta. Nah, jadi seperti itu ya tadi pengakuan dari pihak KPAI dan juga Dinas Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Jadi KPAI ini memang tugasnya hanya mengawasi ya, enak betul ya, digaji mengawasi, enak betul ya, digaji mengawasi. Nah, kemudian menurut informasi ataupun berita yang saya baca, Adnan ini yang seorang bocah laki-laki yang dari Brebes, Jawa Tengah, memakai sepeda ke Subang, Jawa Barat ini, dia tidak bertemu dengan KDM ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bupati Brebes ketika melihat video Adnan ini viral, dia langsung menjemput si Adnan ini. Dan menurut informasi juga, Adnan ini akan dibiayai oleh Bupati Brebes tersebut, akan disekolahkan, jadi diangkat jadi anak lah ya. Kita simak dulu ya beritanya ya. Gagal bertemu Deddy Mulyadi, begini nasib Adnan sekarang. Bocah yatim piatu yang nekat goes dari Brebes ke Subang. Adnan Prasetyo, bocah 15 tahun asal Brebes, viral setelah nekat mengayuh sepeda sejauh 200 km menuju Subang demi bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk meminta bantuan. Sayangnya pertemuan itu tidak terwujud. Anak yatim piatu ini mengaku putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kisahnya sontak menyentuh hati netizen hingga akhirnya Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma turun tangan dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes. Ia menjemput langsung Adnan dan berjanji menanggung seluruh biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya. Salut untuk Bupati Brebes yang merespon cepat dan memberi harapan baru bagi masa depan Adnan. Ya, bersyukur alhamdulillah ya, bocah laki-laki yang bernama Adnan ini ada yang mau ngurus, ada yang mau menyekolahkan, ada yang mau biayai ya, yaitu Bupati Brebes. Ya nggak apa-apa sih, bersyukur alhamdulillah ya, walaupun memang tidak bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, walaupun niatnya memang Adnan ini dari Brebes Jawa Tengah ini ke Subang Jawa Barat untuk bertemu dengan KDM, tetapi tidak jadi karena keburu dijemput oleh Bupati Brebes. Nah, ini tentu saja yang saya katakan tadi, ini pejabat ini pada kemana ya? Jadi kenapa sih harus nunggu viral dulu baru ditangani? Ya, kan, kenapa sih itu harus nunggu viral dulu baru dibantu gitu loh?
Makanya kalau seorang pemimpin sering belusukan, sering bertemu dengan warga, kejadian-kejadian seperti ini mungkin tidak akan terulang lagi. Karena Adnan ini ya tadi pengakuannya dia yatim piatu. Astagfirullahaladzim. Ini tentu saja wajib kita bantu ya anak sebatang kara seperti ini. Dan juga tadi mengatakan dia memang mempunyai saudara, kakaknya, cuma di Jakarta, tapi dia nggak tahu alamatnya di mana. Sehingga dia mungkin bingung mau kemana, minta bantuan ke siapa, minta tolong ke siapa. Sehingga muncullah tekad dan juga keberanian. Ia ingin menemui Kang Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat dengan memakai sepeda. Waduh, itu kan lumayan jauh ya, berapa ratus kilometer itu dari Jawa Tengah Brebes ke Subang, Jawa Barat itu. Masya Allah. Nah, tadi viral ya se-Indonesia tentang bagaimana seorang anak bocah laki-laki, adik Adnan yang dari Brebes ya, yang mengayuh sepeda beratus kilometer, kurang lebih 200 kilometer ya, dari Jawa Tengah pergi ke Jawa Barat di Subang. Dan itu sesuatu yang kayaknya nggak boleh terjadi lah, karena begitu kan, sejauh itu naik sepeda sendiri 15 tahun bagi sangat berisiko tinggi, bahaya gitu kan. Dia pula lagi anak yatim piatu yang nggak punya siapa-siapa, ada kakak lagi di Jakarta, nggak tahu di mana duduknya gitu kan. Tapi saat ditanya kenapa, ditahan sama Pak Polisi, ditanya kenapa mau bertemu Kang Deddy, katanya mau minta bantuan. Ya nggak tahu mau kemana, harus minta bantuan, mungkin untuk bantuan persekolahan ya, karena udah tidak sekolah lagi dia. Dan untuk kenapa ya seperti yang dikatakan tadi oleh admin, kenapa harus viral dulu baru turun bantuan, baru datang orang itu dan orang ini, padahal perkara itu sepatutnya tidak terjadi karena adik Adnan ini udahlah yatim piatu dan dipersoalkan oleh Kang Deddy mana KPEI ya itu kan, kalau salah minta maaf, KPEI. Astagfirullahaladzim, ampun. Masya Allah, itu mungkin badan yang akan menjaga anak-anak gitu kan, tapi kemana mereka itu? Cuma ditanyakan tadi hanya untuk mengawasi sih. Banyak lagi yang ditegur oleh Kang Deddy tadi, harus turun ke lapangan, lihat berapa banyak lagi anak-anak yang masih lagi ngamen, masih lagi duduk di bawah jembatan, di bawah kolong dan sebagainya, yang dipergunakan oleh orang tua mereka dan sebagainya. Itu harus diambil dan dibentuk menjadi anak-anak Indonesia yang hebat, tapi itu tidak terjadi. Jadi itu dipersoalkan, Anda itu digaji untuk menjaga rakyat kan, khususnya anak-anak bagi KPAI, tapi tidak terjadi itu persoalan yang sangat besar. Dipersoalkan pekerjaan kita, gaji kita itu dibikin apa kan, itu sesuatu yang sangat besar impact dia. Dan untuk us bukan hanya Adnan, mungkin karena Adnan ini dia viral, tapi mungkin banyak lagi di luar sana Adnan, adik yang serupa seperti adik Adnan ini, yang laki-laki, yang perempuan, yang ada masalah yang sama, yang harus dibantu, diberi pertolongan oleh pemerintah khususnya. Terus kalau itu adalah pandangan AS, harus turun padang dan ambil perhatian, bukan hanya mengawasi. Kalau menurut teman-teman AS di channel ini, bagaimana? Iya, yang berita yang sedang viral ini, menurut kalian kayak gimana? Apakah terjadi juga di tempat-tempat kalian? Titik komen di bawah supaya AS juga bisa tahu kalau keadaan situasi sebenarnya itu kayak gimana. Terima kasih yang menonton, teman-teman yang udah support dari dulu sampai sekarang, jutaan terima kasih. Yang masih baru, yang belum gabung, lagi nunggu apa? Bantu dong, tekan saja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Ketemu lagi insyaallah di live video. Assalamualaikum semua, jaga diri, tur nuhun.